Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Aditya Yoga Sanjaya. Saya nomor absen 5 dari kelas 12 IPS 4. Pada video kali ini, saya akan melaksanakan ujian praktek sejarah peminatan dengan membawa materi reunifikasi Jerman. Reunifikasi Jerman adalah peristiwa penyatuan kembali Jerman Barat dan Jerman Timur menjadi satu negara. Reunifikasi Jerman berlangsung pada sekitar tahun 1990. Reunifikasi Jerman diawali dengan peristiwa demonstrasi masyarakat Jerman Timur dan peruntuhan tembok Berlin pada November 1989. Kekalahan Jerman dalam Perang Dunia II mengakibatkan negara ini terbelah menjadi dua negara, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Pembagian wilayah Jerman diatur dalam Perjanjian Potsdam pada 2 Agustus 1945. Dalam Perjanjian Potsdam, Jerman Timur berada di bawah kekuasaan Uni Soviet dan Jerman Barat di bawah kekuasaan Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Pembatasan wilayah antara Jerman Barat dan Jerman Timur dilakukan dengan membangun tembok Berlin yang mulai dibangun pada tahun 1961. Kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Kedua menyebabkan wilayahnya harus dibagi menjadi beberapa wilayah. Berdasarkan Perjanjian Potsdam, wilayah Jerman dibagi menjadi 4 zona militer, yaitu daerah kekuasaan Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet. Wilayah yang dikuasai Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis digabung menjadi satu dengan nama Republik Federal Jerman atau Jerman Barat. Adapun bagian Uni Soviet dikenal dengan nama Republik Demokratik Jerman atau Jerman Timur. Perkembangan kedua wilayah ini sungguh berbeda. Didukung negara-negara kapitalis liberal, Jerman Barat mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sebaliknya, ekonomi Jerman Timur terseok-seok. Akibatnya, sejak tahun 1950, ratusan ribu warga Jerman Timur bermigrasi ke Jerman Barat. Untuk menghentikan banjir pelarian, pemerintah Jerman Timur membangun tembok Berlin pada Agustus 1961. Tembok sepanjang 155 km tidak hanya memisahkan warga Jerman, tetapi juga sebagai simbol perang dingin antara blok Barat dan blok Timur. Di sekitar tembok Berlin terdapat 300 menara pengawas dengan tentara Jerman Timur yang dipersenjatai senapan otomatis. Tentara penjaga tidak segan-segan menembak mati bagi siapa saja yang berusaha menyeberangi perbatasan tanpa izin. Jerman Timur menyebut tembok Berlin sebagai benteng proteksi antifasis, sedangkan Jerman Barat mengecam pembangunan tembok Berlin dan menyebutnya sebagai dinding yang memalukan. Perubahan politik dan krisis ekonomi yang melanda negara-negara komunis Eropa Timur pada akhir 1980-an membuka peluang penyatuan Jerman. Pada pertengahan 1989, demonstrasi besar-besaran terjadi di Berlin dan Leipzig. Rakyat Jerman Timur menuntut perbaikan ekonomi dan perubahan politik dari rezim pemerintahan komunis Erich Honecker. Mendapat tekanan yang cukup besar dari rakyatnya, pemerintah Jerman Timur mulai melonggarkan aturan melewati perbatasan. Pada awal Oktober 1989, pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev mendorong Jerman Timur untuk menerima perubahan. Tidak lama berselang, Erich Honecker mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala pemerintahan Jerman Timur dan digantikan oleh Egon Krenz. Pada 8 November 1989, pemerintahan transisi Egon Krenz mengumumkan pencabutan segala aturan pelarangan untuk melewati perbatasan dan memberi kebebasan untuk melintasi tembok Berlin ke wilayah barat. Pengumuman tersebut langsung disambut jutaan warga Jerman yang berkumpul di tembok Berlin. Mereka yang berkumpul pada akhirnya merasakan bebasnya melintasi tembok Berlin sambil merayakannya sebagai simbol kebebasan rakyat Jerman setelah berpisah puluhan tahun lamanya.
Mereka juga berusaha merusak tembok Berlin dengan peralatan seadanya. Pembukaan tembok Berlin menjadi salah satu momen paling dramatis dalam sejarah kontemporer dunia. Runtuhnya tembok Berlin semakin memicu keinginan untuk reunifikasi Jerman. Setidaknya, ada dua faktor yang menyebabkan proses penyatuan Jerman mengalami percepatan. Pertama, terbentuknya pemerintahan baru Jerman Timur dari hasil pemilu demokratis pada 18 Maret 1990. Perdana Menteri Jerman Timur terpilih, Lothar de Maizière, adalah seorang politisi yang pro-reunifikasi. Faktor kedua, permintaan bantuan ekonomi Jerman Timur kepada Jerman Barat. Pemerintahan Jerman Barat kemudian memberikan bantuan anggaran rekonstruksi ekonomi Jerman Timur sebesar 15 miliar Deutschmark. Bantuan tersebut menjadi pintu masuk untuk penyatuan wilayah. Pertemuan maraton diselenggarakan untuk membahas penyatuan Jerman. Perundingan multilateral antara Jerman Barat, Jerman Timur, Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan Prancis berhasil menyepakati syarat-syarat penyatuan kembali Jerman. Adapun perundingan bilateral antara Jerman Barat dan Jerman Timur menyepakati tahapan proses penyatuan Jerman yang dimulai dari penyatuan ekonomi dan moneter. Bentuk nyatanya adalah penetapan mata uang, Deutschmark, sebagai mata uang resmi kedua negara. Kemudian, Parlemen Jerman Timur menetapkan bahwa tanggal 3 Oktober 1990 sebagai hari bergabungnya Jerman Timur dengan Jerman Barat. Dampak penyatuan Jerman sangat terasa dalam bidang ekonomi. Biaya penyatuan telah menimbulkan beban berat yang mengakibatkan perekonomian Jerman pasca penyatuan menjadi tersendat-sendat. Besarnya biaya penyatuan Jerman disebabkan beberapa faktor berikut. Pertama, lemahnya ekonomi Jerman Timur, khususnya bila dibandingkan dengan Jerman Barat. Kedua, nilai tukar mata uang Jerman Timur dan Jerman Barat sengaja dinaikkan karena pertimbangan politik. Kini, 30 tahun setelah reunifikasi, perekonomian di wilayah timur Jerman meningkat 4 kali lipat. Tetapi kesenjangan ekonomi dan infrastruktur antara wilayah barat dan timur Jerman masih dirasakan. Di luar itu semua, keberhasilan Jerman dalam proses reunifikasi dipuji sebagai suatu revolusi damai di Eropa sekaligus menandai berakhirnya pembagian wilayah berdasarkan ideologi. Pasca penyatuan kedua wilayah, Jerman menjadi kekuatan ekonomi global dan bertransformasi menjadi negara yang maju.